Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idatul Barokah sebagai perwakilan kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang teori kinetik gas. Sebelum itu, kami dari program studi pendidikan fisika Universitas Hamzah Anwadi. Sekarang saya akan langsung saja kita presentasikan tentang teori kinetik gas. Dalam materi ini, di sini kita akan membahas beberapa. Yang pertama adalah teori kinetik gas, yang kedua perubahan kinetik gas, yang ketiga sifat-sifat gas ideal, yang keempat usaha luar gas, dan yang terakhir penerapan gas dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang pertama, teori kinetik gas. Ilmu yang digunakan untuk meninjau gas secara mikroskopik dan makroskopik atau pembahasannya dalam partikel ruang yang terbatas. Sebenarnya sih ya, studi tentang gas sudah dilakukan oleh para ilmuwan sejak abad 17 atau 18 silam. Dan membahas gas itu membahas sesuatu yang sangat luas dan rumit, sehingga para ilmuwan memperkenalkan yang namanya gas ideal. Gas ideal itu pula tidak ada, tapi mendekatinya dengan sifat-sifat untuk memudahkan peninjauannya. Kita akan membahas sifat-sifatnya pada slide selanjutnya. Jadi, dalam teori kinetik gas ini pula ada beberapa hukum yang wajib banget nih kita harus pahami. Yang pertama, ada hukum Boyle, yang kedua hukum Charles, yang ketiga hukum Gay-Lussac, yang terakhir itu adalah hukum Gay-Lussac. Adapun kinetik itu sendiri adalah anggapan bahwa molekul gas selalu bergerak. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang perbedaan antara padatan, cairan, dan gas. Pada padatan, partikelnya sangat berdekatan menempati ruang yang paling sedikit. Sedang pada cairan, partikel atau molekul sedikit lebih jauh daripada padatan. Sedang pada gas, sangat berjauhan dan menempati setiap ruang yang tersedia. Yang kedua, bergerak pada posisi tetap. Maksudnya, pada padatan ini dia bergerak pada tempat yang satu atau dia hanya bergerak pada tempatnya. Sedangkan pada cairan, partikel menggeser melewati satu sama lain. Sedangkan gas bergerak secara acak dengan kecepatan tinggi, berarti dia itu tidak teratur ya bergeraknya. Terus, sedangkan pada padatan lagi yang terakhir, adanya gaya tarik-menarik yang sangat kuat. Sedangkan pada cairan, gaya tarik-menarik antar partikel atau gaya antar molekulnya itu lebih berkurang daripada padatannya. Maksudnya, kan pada padatan itu gaya tarik-menariknya sangat kuat, sedangkan pada cairan itu lebih berkurang dari padatan gitu. Sedangkan pada gas itu sendiri, kekuatan tarik-menarik antar partikelnya itu sangat lemah. Jadi bisa kita lihat ya perbedaannya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan partikel. Nah, dari perbedaan tadi, teman-teman bisa lihat gas yang bergerak dengan sangat cepat dan acak. Nah, lihat. Nah, sini kita akan membahas perpindahan partikel. Pada gas menggelembung apabila kita dinginkan, maka dia akan berubah menjadi cairan. Sedangkan pada cairan, apabila kita tetap menaruhnya pada tempat pendinginan, maka dia akan berubah menjadi padatan. Jika suatu gas didinginkan, molekulnya memiliki lebih sedikit energi dan bergerak lebih lambat. Nah, bisa kita lihat ya, yang semulanya gas bergerak dengan cepat dan secara acak, dia menjadi cairan. Dia menjadi cairan yang melewati molekul-molekul lainnya. Lalu ketika itu dia juga
Setelah itu dia menjadi padatan yang bergerak sangat lambat. Ini sangat-sangat lambat. Sedangkan untuk apabila padatan kita taruh di tempat yang panas atau lelehan padatan kita panaskan, maka dia akan berubah menjadi cairan. Dan apabila cairan kita panaskan atau gelembung cair kita panaskan, maka dia akan berubah menjadi gas. Nah, jika dipanaskan, mereka memiliki lebih banyak energi dan bergerak lebih cepat. Pada padatan bergerak dengan lambat. Apabila dipanaskan, dia berubah menjadi cairan. Dia bergerak melewati satu sama lain. Tetap kita panaskan, dia akan berubah menjadi gas yang bergeraknya sangat cepat. Gagasan tentang molekul bergerak ini disebut teori kinetik. Pendingin lebih lanjut menyebabkan kondensasi menjadi cairan dan akhirnya membeku menjadi padat. Memanaskan padatan menyebabkannya meleleh dan cairan menguap sehingga membentuk gas. Sifat-sifat gas molekul. Objek gas dianggap sebagai gas ideal dengan sifat yang pertama, tidak ada interaksi antar molekul-molekul gas atau hanya ada tumbukan yang disebut dengan lenting sempurna. Molekul-molekul gas dapat dipandang sebagai partikel-partikel yang ukurannya dapat diabaikan atau dapat dianggap nol. Atau dalam bahasa sederhananya, apabila di dalam ruangan itu terdapat gas yang kita anggap gas itu diabaikan atau nilainya dapat diabaikan, partikelnya dapat diabaikan atau dapat dianggap nol, sehingga ruangan itu disebut dengan ruangan kosong. Yang terakhir, partikel gas bergerak secara acak ke segala arah dan tumbukan antar molekul gas dengan dinding wadah bersifat elastik sempurna, sehingga energi kinetik total molekul-molekul gas selalu tetap. Maksudnya di sini yaitu bersifat elastik itu tumbukan setelah dan sesudahnya itu kecepatannya itu tetap gitu. Selanjutnya kita langsung ke persamaan gas ideal. Di sini persamaan gas ideal kita temukan Pp per T sama dengan Nr, atau bisa kita tulis Pp sama dengan nRT dengan keterangannya P sama dengan tekanan Pascal, Pi besar sama dengan volume meter kubik, N kecil sama dengan jumlah zat mol, T sama dengan suhu atau temperatur Kelvin, K besar sama dengan tetapan Boltzmann, di mana tetapan Boltzmann itu sudah memiliki nilai yang nilainya itu 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. R besar sama dengan konstanta gas umum, di mana nilai konstanta gas umum ini adalah 831 Joule per mol kali K atau 0,082 atm per mol kali K. Selanjutnya kita masuk ke hukum-hukum mengenai gas. Pertama, hukum Boyle. Hukum Boyle mengatakan volume dari suatu gas adalah berbanding terbalik dengan tekanan yang diberikan jika suhunya dipertahankan. Maksudnya, apabila T kita buat dia konstan, maka P itu berbanding terbalik dengan P. P berbanding terbalik dengan P. Yang kedua, hukum Charles. Hukum Charles mengatakan volume dari sejumlah gas berbanding lurus dengan suhu mutlak jika tekanan dipertahankan konstan. Maksudnya, P itu berbanding lurus dengan suhunya atau temperaturnya apabila kita buat tekanannya itu konstan atau P-nya itu konstan. Selanjutnya, hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac mengatakan pada volume tetap, tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlak. Nah, maksudnya P berbanding lurus dengan T apabila kita buat V-nya konstan. Nah, adapun suhu mutlak itu sama dengan suhu C
plus 273,15. Dapat kita lihat dari grafik hukum Boyle ini, semakin banyak tekanan energinya, maka volumenya semakin kecil karena dia itu berbanding terbalik dengan volumenya. Volume berbanding terbalik dengan tekanan. Apabila volume kita terperbesar, maka tekanannya akan semakin kecil. Nah, pada hukum Charles pula kita bisa melihatnya volume berbanding lurus dengan temperaturnya apabila tekanannya kita buat konstan. Grafiknya seperti yang sudah pada gambar. Begitu juga dengan hukum Gay-Lussac, jika kita buat volumenya konstan, maka P berbanding lurus dengan temperaturnya atau suhunya. Selanjutnya, keadaan yang ditinjau pada pembahasan materi ini. Yang pertama, volume gas sangat bergantung pada tekanan dan temperatur. Penting sekali untuk menentukan hubungan antara volume, tekanan, temperatur, dan massa gas. Hubungan ini biasa disebut sebagai persamaan keadaan. Yang kedua, kita hanya akan meninjau keadaan kesetimbangan equilibrium state saja, di mana variabel-variabel persamaan keadaan sama untuk keseluruhan sistem. Jika keadaan sistem berubah, kita harus menunggu sampai nilainya merata untuk keseluruhan sistem. Tekanan gas tidak terlalu tinggi dan temperaturnya jauh dari titik didih. Kita masuk ke tekanan dan ketetapan gas ideal. Persamaan tekanan gas. Di sini kita dapatkan persamaan tekanan gas. P sama dengan 2/3 EK N per V atau P kali V sama dengan 2/3 EK N kali N besar. Yang dimana EK di sini itu adalah energi kinetik dengan rumus EK sama dengan 1/2 mP kuadrat. Keterangannya, P itu adalah tekanan gas, Nm pangkat min 2, N besar itu adalah jumlah molekul, V itu adalah kecepatan meter per sekon, M itu adalah massa molekul kilogram, V besar adalah volume gas meter kubik, EK adalah energi kinetik joule. Tekanan gas pada dinding bejana sama dengan besarnya momentum yang diberikan oleh molekul gas pada tiap satuan luas, tiap satuan waktu. Nah, bisa kita lihat persamaan di bawah. Vx sama dengan delta P per delta T karena tiap satuan luas, tiap satuan waktu. Sama dengan 2 mpx per 2L per Vx atau sama dengan 2 mp kuadrat X per 2L. Kita masuk ke kecepatan efektif gas ideal. Karena molekul-molekul gas tidak seluruhnya bergerak dalam kecepatan yang sama atau kecepatan efektif, maka dapatkan persamaan V kuadrat sama dengan N besar 1 kali P1 kuadrat plus N2 kali P2 kuadrat plus N besar 3 P3 kuadrat plus titik-titik sampai dengan Ni kali Pi kuadrat per N1 plus N2 plus N3 dan titik-titik sampai dengan Ni, sehingga didapatkan persamaan umumnya itu sigma Ni kali Pi kuadrat per sigma Ni. Ini adalah persamaan rata-rata kuadrat kecepatan molekul gas. Kecepatan efektif gas ideal P(RMS), yang dimana RMS adalah root mean square, didefinisikan sebagai akar dari rata-rata kuadrat kecepatan, dimana rumusnya itu 1/2 mp kuadrat RMS sama dengan 3/2 kT atau Pi kuadrat RMS sama dengan 3 kT akar 3 kT per M, yang dimana karena K sama dengan R per NA dan M sama dengan MR per NA, maka kita
temukan rumus persamaan Pi kuadrat RMS sama dengan akar 3 RT per M kuadrat. Yang dimana N-nya itu adalah bilangan Avogadro yang sudah ditentukan 6,02 kali 10 pangkat 23. Hipotesis Avogadro adalah gas dengan volume yang sama pada tekanan dan temperatur yang sama mengandung jumlah molekul yang sama. Di sini kita dapat menemukan rumus tekanan gas dan kecepatan efektifnya. P sama dengan 1/3 M per V. Pi kali Pi kuadrat RMS sama dengan 1/3 rho Pi kuadrat RMS, atau bisa kita sederhanakan Pi RMS sama dengan akar 3P per rho. Kita lanjut ke suhu dan energi dalam gas ideal. Untuk rumus umum suhunya, nRT sama dengan 2/3 EK N, atau T sama dengan, atau suhu sama dengan 2N besar kali K per 3 NR. Jika dihubungkan dengan persamaan Pp sama dengan NKT, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. NKT sama dengan 2/3 EKN, atau EK sama dengan 3/2 KT, atau T sama dengan 2 EK per 3 EK, untuk N-nya sama dengan 1. Suhu gas hanya berhubungan dengan gerak partikel. Makin cepat gerak partikel gas, makin tinggi suhu gas tersebut. Dan persamaan tersebut berlaku untuk gas monoatomik. Selanjutnya, energi dalam gas ideal. Energi dalam adalah energi kinetik rata-rata yang dimiliki oleh molekul, di mana U sama dengan 3/2 nRT. Persamaan di atas adalah untuk gas monoatomik dengan derajat kebebasannya 3. Maksudnya dia itu bebas bergerak ke 3 arah, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Untuk gas diatomik, derajat kebebasannya sama dengan 5, yaitu 3 dari energi kinetik dan 2 dari energi rotasi. Untuk gas diatomik dengan suhu tinggi, derajat kebebasannya 7, karena ada energi vibrasi secara umum. Energi dalam dirumuskan U sama dengan derajat kebebasan atau F/2 nRT, di mana F sama dengan derajat kebebasan gas. Nah, jika kita menyebutkan gas monoatomik, maka yang kita gunakan adalah 3/2 nRT karena derajat kebebasannya yaitu 3. Untuk gas diatomik kita menggunakan 5/2 nRT karena derajat kebebasannya itu adalah 5. Sedangkan untuk gas diatomik dengan suhu tinggi kita bisa menggunakan 7/2 nRT karena derajat kebebasan pada gas diatomik yang suhu tinggi itu adalah 7. Yang terakhir, penerapan teori kinetik gas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah balon karet. Mengapa balon dapat meletus? Balon dapat meletus disebabkan oleh dua hal, yaitu kenaikan suhu dan tekanan gas pada balon. Jika kita meletakkan balon di bawah sinar matahari dalam waktu yang cukup lama, maka balon akan meletus. Peristiwa meletusnya balon di atas terkait dengan hubungan tekanan, suhu, dan volume gas. Hal ini karena gas dalam balon juga meningkat, sama halnya dengan memompa balon secara terus-menerus. Gas dalam balon akan menekan dinding balon secara terus-menerus bersamaan dengan kenaikan tekanan dan volume balon. Nah, pada saat dinding balon tidak dapat menahan tekanan gas, maka pada saat itulah balon akan meletus. Yang kedua, cat semprot. Tentunya teman-teman tidak asing kan dengan sebutan cat semprot. Seperti yang kita ketahui, cat Velux atau cat semprot memiliki dua jenis zat, yakni
cat dan gas dengan tekanan tinggi yang disebabkan tekanan oleh gaya yang amat besar di dalam kaleng. Tiga, jarum suntik. Hal ini dapat dilihat melalui cara kerja atau penggunaan jarum suntik. Saat kita menarik batang penutup jarum, maka volume pada ruangan jarum meningkat dan tekanan menjadi rendah. Pada saat itu juga cairan yang berada di sisi lain akan masuk ke dalam jarum. Yang selanjutnya yaitu pompa sepeda. Ketika kita memompa sepeda nih kan, maka udara yang terdapat di dalam pompa akan masuk ke dalam ban melalui lubang kecil atau disebut dengan pentil sepeda. Pada saat kita menarik pompa, maka akan menyebabkan volume udara menjadi kecil dan tekanan udara menjadi besar, sehingga udara terdorong ke dalam ban sepeda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.